Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di saluran YouTube OPS Desa. Dan di video kali ini kami akan berbagi tips dan juga trik jawab soal P3K tahun 2024 ya. Jika teman-teman misalkan sudah blank atau sudah kehabisan waktu. Nah, namun sebelum itu kita lanjut ke tips dan juga triknya. Alangkah baiknya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe saluran OPS Desa, silahkan di subscribe saluran OPS Desa. Dan juga jangan lupa di share kepada teman-teman yang lain video ini. Jangan lupa di like, juga jangan lupa di komen. Oke. Untuk teman-teman juga bisa yang belum ujian atau yang hampir ujian, teman-teman bisa memesan e-book dari kami plus tryout dari kami ya. Bagi teman-teman yang ingin memesan buku-buku atau e-book sudah sesuai dengan FR atau kisi-kisi soal P3K tahun 2024 plus pembahasannya juga. Dan juga untuk yang pesan tryoutnya saja juga boleh Bapak Ibu. Silahkan cek di bagian deskripsi video ini. Nah, sebelum kita ke tips dan juga triknya, di sini saya akan sedikit memberikan bocoran terkait dengan FR ya. FR-nya itu banyak sekali atau masih berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. Kemudian di sini ada merancang pembelajaran, asesmen, strategi peningkatan pemahaman, konsep penalaran dan juga bernalar kritis. Nah, sedangkan untuk tipsnya di sini ada yang menyarankan dari kami atau dari teman kami itu kemarin ada tanya untuk soal bahasa Inggris atau jurusan bahasa Inggris itu pertanyaannya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kebetulan teman kami itu ada yang bahasa Inggris dan sudah tes. Dan ternyata dia itu menjawab. Soalnya itu menggunakan bahasa Indonesia, Bu. Kemudian dia juga menyarankan untuk mengerjakan dulu soal manso ya, karena lebih mudah, jawaban negatif masih bisa dianalisis. Sedangkan kalau teknis itu soalnya pendek, jawabannya mengecoh, banyak asesmen. Kalau wawancara benar-benar harus pilih yang terbaik, Bu. Soalnya benar-benar mengecoh, tapi beliau mengatakan pilihlah yang terbaik seperti itu. Nah, sedangkan untuk teman kita itu juga menyarankan begini, tidak jauh dengan tryout ya, tryout yang kami sampaikan atau yang kami berikan. Asalkan kita paham penyelesaian yang harus diambil, masih bisa dianalisis, Bu. Perlu jeli melihat kata-kata negatif di tengah seperti tanpa, meskipun, atau hanya. Itu saran dari atau tips dari teman yang sudah melakukan ujian. Di sini juga ada ya, banyak soal hot, Bu, atau panjang. Bantu jawab. Dari hasil saya tes tadi lebih panjang soal mansoa. SGT insya Allah Bapak Ibu bisa lebih cepat menjawab karena tidak begitu panjang soalnya. Cuman harus teliti pilih jawabannya. Tapi saya tidak tahu semua soal sama atau tidak. Saya dari Kabupaten Tangerang. Jadi beliau juga mengatakan sama soal mansoa itu panjang tapi masih bisa dianalisis. Kalau SGT itu pendek seperti itu. Kemudian juga ada yang tanya ini, upaya tindakan sebagai guru ini terkait dengan SGT ya, soal-soal SGT ya. Kemudian kalau tadi si cari yang ada tindakan terus yang berpusat pada peserta didik. Jadi beliau itu menyarankan pilih jawabannya itu yang berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu selain tips-tips yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita, saya rangkum. Saya juga punya tips dan juga trik yang ingin kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, kami sudah berkali-kali mengatakan bahwa pilihlah jawaban yang positif, jangan yang negatif. Dan juga yang pertama tips dari kami selain dari teman-teman kita, itu kalau memang teman-teman itu sudah ingin atau teman-teman itu sudah siap dan sebagainya, saya ucapkan alhamdulillah ya. Yang belum siap dan sebagainya, maka begini tipsnya. Yang pertama, fokus pada pertanyaan yang diminta. Jadi kita harus fokus apa sih yang diminta oleh pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, berkali-kali kami mengatakan melakukan eliminasi pada jawaban. Ya, karena di situ pilihannya jawabannya adalah pilihan ganda, maka eliminasi jawaban-jawaban yang tidak sesuai. Kalau SGT, eliminasi pada jawaban yang tidak relevan atau terlalu ekstrim. Ya, misalkan menghukum, membiarkan, kemudian
mempermalukan di depan umum dan sebagainya itu kita tinggalkan. Nah, pada soal mansoswan, hindari ungkapan berbau negatif, misalkan membiarkan, menghukum, menegur dengan keras dan sebagainya. Hampir sama sebenarnya. Nah, ketika teman-teman itu sudah melakukan eliminasi, kan misalkan hanya tinggal ada 3 pilihan atau 2 pilihan. Kalau teman-teman sudah blank, kemudian waktunya itu juga sudah mau habis, maka sudahlah Bapak Ibu, pilih saja antara misalkan yang terakhir dieliminasi itu antara A sama B. Ya sudah Bapak Ibu, pilih saja yang jawabannya paling panjang. Biasanya itu yang paling benar kayak gitu. Itu adalah tips dari saya. Nah, tapi kalau memang sudah blank sekali ya sudah, tinggal pilih B atau A. Toh juga nyatanya sudah memilih atau mengeliminasi, paling tidak Ibu akan mendapatkan poin 4 atau juga poin 5. Syukur-syukur poin 5 kayak gitu. Itu juga sudah blank atau sudah habis waktunya. Kemudian yang ketiga ini, jika berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, pilihlah jawaban yang paling berpusat pada peserta didik. Kayak gitu ya. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan asesmen. Pahami indikatornya Bapak Ibu. Keberhasilan pembelajaran yaitu aspek apa yang akan diukur. Misalkan kognitif atau pengetahuan, maka asesmennya berupa pilihan ganda atau mungkin isian atau mungkin jawaban singkat. Itu untuk pengetahuan. Kalau afektif atau sikap itu bisa penilaian atau asesmennya itu berupa penilaian antar teman atau lembar checklist kayak gitu. Sedangkan kalau psikomotor atau keterampilan itu bisa berupa produk atau proyek kayak gitu. Itu adalah terkait dengan asesmen. Jadi harus betul-betul disesuaikan dengan indikator atau keberhasilan pembelajarannya itu mau ke ranah apa, seperti itu untuk mengukur asesmennya. Kemudian yang kelima, untuk anak berkebutuhan khusus itu Bapak Ibu harus fokus pada alat yang digunakan serta strategi yang cocok untuk mengakomodasi keistimewaan murid tersebut. Misalkan Bapak Ibu untuk anak berkebutuhan khusus itu dia tidak bisa melihat, maka alat yang paling pas, yang cocok agar mampu mengakomodasi dia belajar itu apa? Ya kita bisa menggunakan audio box seperti itu, atau bisa menggunakan dari suara seperti itu. Jangan gambar, jangan juga tulisan. Kenapa? Karena dia tidak bisa melihat. Kecuali alat peraga yang lain yang bisa misalkan kode-kode tulisan atau mungkin juga bisa apa itu namanya yang ada kodenya itu yang khusus untuk orang tidak bisa melihat, itu kan ada, saya lupa namanya itu apa. Itu bisa menggunakan media itu. Jadi harus betul-betul menggunakan media yang cocok, yang bisa mengakomodasi keistimewaannya. Yang keenam, kalau mansoswan intinya hindari kalimat negatif, sama ya. Utamakan kepentingan kelompok atau perusahaan, solusi pemecahan masalah, kemudian pilihlah jawaban aksi langsung, bukan menunggu atau hanya memikirkan. Jadi ketika ada permasalahan maka kita harus langsung mengatasinya, bukan menunggu atau memikirkan kayak gitu. Nah, itu adalah beberapa tips dan juga trik dari kami. Dan sekali lagi, jika Bapak Ibu waktunya sudah habis atau mungkin sudah mau habis tetapi masih banyak soal yang belum terjawab, kalau misalkan menggunakan metode eliminasi tadi itu tidak pas, tidak cukup, maka sudah pilihlah jawaban yang paling panjang. Kayak gitu saja ya. Insya Allah jawabannya itu juga banyak yang pas kalau yang pilihannya itu yang pilih yang panjang-panjang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kalau sudah ada jawaban yang negatif itu tinggal kemudian gak usah diteruskan. Misalkan bla 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 tanpa mengkomunikasikan kayak gitu, itu ya sudah, itu nggak usah dipilih, intinya kayak gitu. Itu adalah tips dan juga trik dari kami yang kami rangkum dari beberapa teman-teman kita yang sudah melakukan ujian. Oke Bapak Ibu, kita ke soal-soal ya. Walaupun di sini tips dan juga trik, tidak ada salahnya jika saya juga membagikan beberapa soal untuk Bapak dan juga Ibu semua. Oke, sesuaikan dengan yang tips yang tadi, kita coba praktek seperti itu. Maksudnya seperti itu ya. Nah, nomor 1, seorang guru mendapati hasil literasi siswa di kelas menunjukkan sebagian siswa kesulitan memahami teks bacaan informatif. Apa tindakan yang paling sesuai untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Di sini terkait dengan literasi ya, tadi juga ada asesmen literasi dan juga sebagainya untuk FR-nya.
Yang A meminta siswa membaca teks lebih sering tanpa merubah metode. Ini ada kata-kata tanpa merubah metode. Dah, itu pasti salah. B. Menggunakan media visual dan diskusi untuk membantu memahami teks. Kita simpan dulu. Memberikan soal tambahan agar siswa lebih terbiasa membaca. Kita simpan dulu. Mengurangi durasi membaca. Ini malah mengurangi durasi membaca. Padahal di sini itu adalah terkait dengan literasi. Kenapa harus dikurangi? Kita tinggal. Membiarkan siswa belajar sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ini kata membiarkan. Membiarkan itu negatif. Walaupun sesuai kemampuan dan sebagainya kita juga tinggal. Maka opsi yang ada tinggal ada B sama C. Nah, opsi mana yang paling baik? Yang paling baik tentu saja adalah yang B, Bapak Ibu. Menggunakan media visual dan diskusi untuk membantu memahami teks. Jadi hanya seperti itu cara menjawabnya, cara cepatnya seperti itu. Nah, kemudian jika ada tanya, mengapa media visual, mengapa media gambar? Padahal di sini literasi, itu kan media. Kita menggunakan media, bukan hanya kita menampilkan gambar-gambar tok. Medianya berupa gambar, kemudian di bawahnya bisa dikasih keterangan gambar. Kan anak bisa membaca. Kemudian kenapa diskusi? Nah, karena dengan diskusi maka juga anak-anak itu misalkan membaca bareng-bareng atau diberi sebuah soal atau pertanyaan, kemudian di situ disuruh untuk mencari bersama-sama. Jawabannya ada dalam bacaan, itu kan bisa. Coba didiskusikan, jawabannya ayo dicari. Jawabannya ada dalam bacaan yang ada. Itu kan juga bisa meningkatkan literasi peserta didik. Kalau memberikan soal tambahan agar siswa lebih terbiasa membaca, kalau hanya soal tambahan berarti kan itu juga pas, cuman kurang tepat. Yang lebih baik atau lebih bagus itu adalah menggunakan media visual. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 2. Jadi nanti juga ada 2 soal atau 3 soal untuk Bapak Ibu jawab di kolom komentar ya, seperti biasa. Soal nomor 2. Seorang guru kelas 4 SD akan membelajarkan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali tadi FR-nya seperti ini ya. Ada tujuannya, diketahui tujuannya. Nah, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, guru mengembangkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Media yang cocok digunakan guru tersebut adalah di sini adalah kreatif dan juga inovatif. Media yang kreatif dan juga inovatif. Kita lihat dulu jawabannya. A. Menggunakan papan tulis. Ini sudah sangat biasa ya, semuanya menggunakan media semuanya ini. Tapi kita analisa dari jawaban-jawaban yang paling bagus. Kalau menggunakan papan tulis ini media, tapi kita tinggal saja karena itu akan sudah ketinggalan sekali. Menggunakan bagan yang menjelaskan materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, oke, kita simpan. C. Menggunakan video yang menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, antara papan tulis, bagan, kita menuju ke lebih bagus ke video. Maka AB itu kita tinggal. Menggunakan game untuk mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Kita simpan dulu. Menggunakan kuis agar peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Di sini antara C, D, E itu bagus ya. Video bagus, game bagus, kuis juga bagus. Tapi di sini antara D sama C itu tidak langsung ke tujuan. Tujuannya yang D sama C itu berpartisipasi aktif, bukan ke tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang paling tepat, yang paling sesuai itu adalah yang C. Yang D sama C, yang D sama E, maaf ini salah ngetik ya. Yang D sama E itu malah keaktifan peserta didik itu nggak pas dengan tujuan pembelajaran. Jadi yang paling sesuai adalah yang C. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara menganalisa soal atau jawaban. Lanjut soal nomor 3. Seorang siswa di kelas Anda memiliki disabilitas fisik yang membatasi mobilitasnya. Namun ia sangat tertarik untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam kelas. Sebagai guru, apa langkah terbaik yang harus Anda ambil untuk memastikan pembelajaran yang inklusif bagi siswa tersebut? Di sini ada disabilitas fisik ya, artinya itu barangkali dia tidak bisa berjalan dan sebagainya lah karena fisik. Ya, kemudian opsi jawabannya atau opsi pilihannya. A. Memberikan tugas yang lebih ringan
dan memfokuskan pada pengajaran materi yang tidak memerlukan banyak gerakan fisik, ini kita simpan. B. Menyediakan alat bantu yang memudahkan mobilitas siswa di dalam kelas, serta memastikan bahwa semua materi pembelajaran dapat diakses dengan mudah oleh siswa tersebut, kita simpan lagi. C. Mengabaikan kebutuhan tinggal saja. D. Mengizinkan siswa untuk hanya mengikuti sebagian kegiatan, hanya, ini ada kata kita tinggal saja, kita sudah tidak usah teruskan ke bacaan selanjutnya. E. Memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih apakah mereka ingin berpartisipasi dalam setiap aktivitas kelas atau tidak tanpa memberikan dukungan lebih lanjut. Ini ada tanpa, ini juga kita tinggal. Ingat ya Bapak Ibu, tadi ada teman kita yang mengatakan kita harus jeli kata-kata negatif di tengah-tengah. Ya ini kata-kata negatif di tengah-tengah, kita harus jeli, betul-betul harus jeli. Berarti antara opsi E kemudian opsi D ya kemudian opsi yang mana tadi, yang A, yang C itu tidak sesuai. Tinggal kita pilih A atau B. Jika Bapak Ibu sudah blank dan sebagainya, waktunya hampir habis, sudahlah pilih yang B saja. Nah, coba kita analisa apakah benar jawaban yang paling panjang itu biasanya jawaban yang betul. Kita lihat, yang A memberikan tugas yang lebih ringan dan memfokuskan pada pengajaran materi yang tidak memerlukan banyak gerakan fisik. Ini bagus ya, ini bagus sebenarnya. Tapi kita coba lihat yang B. Yang B itu menyediakan alat bantu yang memudahkan mobilitas siswa di dalam kelas. Ini sudah paling bagus. Kalau ingat tadi Bapak Ibu, kalau anak berkebutuhan khusus, pastikan memberikan alat bantu yang mengakomodasi atau yang memberikan kemudahan untuk peserta didik tersebut. Jadi alat bantunya ya B, jawabannya pasti B. Sudah itu saja. Ya, jadi jawaban yang paling betul nomor 3 adalah B. Sekali lagi, jika teman-teman atau Bapak Ibu sudah blank, waktunya sudah habis, mau hampir habis dan sebagainya, sudah dianalisa dan sebagainya, baca cepat dan sebagainya, maka tinggal ada dua opsi, pilihlah opsi A sama B. Lalu jika sama-sama panjang bagaimana Pak? Kalau yang B, A sama B itu sama-sama panjang, ya sudah bismillah sajalah antara A atau B. Kalau memang ya sudah saya bismillah pilih B, ya sudah B saja kayak gitu. Toh juga Bapak Ibu masih mendapatkan nilai 4 ya, walaupun tidak 5. Syukur-syukur mendapatkan nilai 5 kan kayak gitu. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Nah ini, rumusan tujuan pembelajaran berbunyi, melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok, media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah ini tujuannya melalui penggunaan media pembelajaran, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok. Media yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah, nah ini ada ya, jika ketemu soal-soal dengan tipe-tipe seperti ini, Bapak Ibu fokus pada tujuannya. Kemudian tujuannya itu terkait dengan pelajaran matematika, menentukan jaring-jaring balok. Di sini yang ditanyakan media yang paling tepat itu apa untuk mencapai tujuan itu. Kita coba lihat. A. Media presentasi yang menanyakan berbagai macam jaring-jaring balok. Media presentasi yang menanyakan berbagai macam jaring-jaring balok. Ya udah kita lanjut dulu. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada papan tulis. C. Gambar berbagai jenis jaring-jaring balok pada kertas berpetak. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. E. Balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Nah ini kita bisa lihat. Di antara opsi-opsi ini itu kan hampir semuanya itu bagus ya, tidak ada yang jelek, bagus semuanya. Nah maka Bapak Ibu tinggal pilih yang paling bagus, yang paling sesuai. Ketika kita mengajarkan jaring-jaring balok, maka tentu saja tidak hanya menggunakan presentasi. Kalau hanya menggunakan presentasi itu kurang pas. Antara presentasi dengan media yang konkret itu lebih bagus yang konkret atau yang nyata. Gambar juga kurang bagus ya. Gambar berbagai jenis ini sama ya. Ini malah yang B, gambar berbagai jenis jaring balok pada papan tulis. Berarti gambarnya saja di papan tulis. Daripada B kita lebih condong ke C. Tapi di sini sama-sama gambar, itu juga kurang pas ya. Karena di sini terkait dengan pelajaran matematika jaring-jaring balok. Itu kurang sesuai. D. Kerangka balok yang terbuat dari kawat. Ini bagus Bapak Ibu. Cuman kayaknya lebih
itu kita mempersiapkannya itu lebih susah, lebih sulit. Anak-anak nanti jadi tidak begitu nanti malah ribet lah, intinya seperti itu. Maka opsi yang paling pas, yang paling bagus adalah yang E, balok dari kertas yang dapat dibuka menutup jaring-jaring balok. Kenapa enggak yang D? Karena dia tidak bisa dibuka. Ya, kawat itu kan kalau sudah membentuk ya sudah susah untuk dibuka atau ditutup. Jadi jawaban yang paling pas, yang paling sesuai di antara opsi ini adalah jawaban yang E, balok dari kertas yang dapat dibuka membentuk jaring-jaring balok. Jadi kita bisa menggunakan media itu buat balok, kemudian dari kertas, kemudian di situ bisa oh ini loh dibuka, kemudian membentuk jaring-jaring balok seperti itu. Jawaban yang paling sesuai adalah E. Lanjut untuk soal nomor 5 ini harusnya. Pertanyaannya seperti ini. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Oh ini tryout kalau nggak salah ya Bapak Ibu. Oh ya ini tryout. Coba Bapak Ibu jawab ya di kolom komentar. Ada 2 soal. Soal nomor 5 dan juga soal nomor 4. Ini salah ketik saya. Soal nomor 4 saya bacakan dulu. Soal nomor 5 saya bacakan dulu. Seorang peserta didik mendapatkan hasil yang baik dalam asesmen sumatifnya. Padahal dalam proses pembelajaran ia seringkali tidak memperhatikan pembelajaran dan sering membuat kegaduhan di kelas. Anda sudah menasihatinya selama proses pembelajaran, akan tetapi tidak ada perubahan terhadap sikapnya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? A. Membimbing peserta didik untuk menyelaraskan dengan potensi akademiknya. B. Kesadaran bagi peserta didik perlu diperbaiki agar selaras dengan pencapaian akademiknya. C. Mengajak peserta didik tersebut untuk berkomunikasi secara terbuka agar dapat diberikan pengarahan yang tepat kepadanya. D. Memberikan catatan khusus terhadap perilakunya di kelas dan tetap mengapresiasi hasil baik dari asesmen sumatifnya. E. Mencari penyebab sikapnya tersebut yang sering melakukan kegaduhan. Nah ini jawaban-jawabannya itu hampir semuanya sama ya. Semuanya itu opsinya bagus semua. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Silahkan tulis di kolom komentar video ini. Di sini Bapak Ibu yang perlu difokuskan adalah peserta didik itu bisa mengerjakan asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu saat ujian akhir atau saat ujian semester itu sumatif. Tapi dia baik di asesmen sumatif tapi tidak baik ketika proses pembelajaran atau penilaian formatifnya itu nggak bagus. Maka sudah diingatkan tapi tetap saja seperti itu. Maka apa sikap Anda yang paling baik? Silahkan dijawab di kolom komentar video ini. Soal nomor 5. Dalam suatu kelas terdapat 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus, yaitu tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam konten belajar adalah atau yaitu ada 3 peserta didik dengan kebutuhan khusus yaitu tunanetra. Salah satu tindakan yang perlu dilakukan oleh guru kelas tersebut dalam hal konten belajar ini Bapak Ibu. Terkait dengan konten belajar, kira-kira yang mana? Yang A. Menyediakan materi berupa audiobook untuk ketiga anak tersebut. B. Membuka rangkuman materi dalam format huruf yang dapat dibaca oleh mereka. C. Menggunakan media pembelajaran yang berasal dari luar negeri untuk ketiga anak tersebut. D. Memindahkan materi pada aplikasi yang dapat diakses oleh ketiga anak tersebut. E. Memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada 3 anak tersebut, kemudian melaksanakan pembelajaran untuk yang lain. Nah, kira-kira jawaban ini yang paling sesuai yang mana Bapak Ibu? Silahkan juga ditulis di kolom komentar video ini. Nah, oke teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan terkait dengan tips dan juga trik cara melakukan atau menjawab soal P3K atau PPPK tahun 2024. Mudah-mudahan Bapak Ibu terbantu dari tips dan juga trik dari kami, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan sebagainya. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang membutuhkan e-book atau juga tryout yang sudah tadi dijelaskan oleh teman kita yang sudah melakukan ujian, katanya tidak jauh dengan tryout asalkan kita paham penyelesaian yang harus diambil. Silahkan Bapak Ibu menghubungi kami melalui link di bagian deskripsi video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang hanya ingin mendapatkan tryout gratis, juga bisa klik di bagian deskripsi video ini namun tidak full akses gitu nggih. Ya, terima kasih untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe saluran OPS Desa. Demikian, sampai jumpa lagi. Matur nuwun.